Baik, teman-teman, di sini saya akan melakukan podcast dengan seseorang yang telah mengalami dan pernah merasakan gejala COVID-19. Nah, untuk saja langsung itu kita perkenalan dulu dengan Masnya. Oke, baik Mas. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Namanya siapa? Oke, nama saya M. Taufikul Insan. Saya masih tergolong mahasiswa di Perguruan Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya. Untuk asalnya Mas mana? Saya berasal dari Gresik. Ya, namanya yaitu Mas MH Taufikul Insan dari Gresik. Ya, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Mas, untuk memenuhi tugas KKN DR. Ya, baik, langsung saja. Ini yang pertama, Mas. Kapan Masnya mengalami gejala terlebih dulu? Jadi waktu itu pertama kalinya saya melakukan kunjungan ke teman saya di daerah Mojokerto. Nah, setelah itu agak lama di sana. Saya pulang, baru waktu pulang dari nyampe rumah itu baru saya merasakan yang pertama capek, terus yang kedua badan ini merasa menggigil, Mas. Oh, iya. Terus malamnya itu kan sampai rumah sore, terus malamnya itu baru ngerasa udah batuk, sudah mulai batuk kecil. Terus akhirnya keesokan harinya itu baru sudah nggak bisa mencium bau apa-apa. Berarti ketika itu pulang dari Mojokerto, Ya. terus kecapean, terus menggigil, terus kemudian besoknya tidak bisa merasakan apa-apa. Iya. Kemudian Mas, setelah tidak bisa merasakan pencium bau, capek, menggigil, itu Masnya langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit? Atau di rumah? Terlebih dahulu saya itu istirahat di rumah kan. Otomatis kan karena karena daya tahan tubuh ini sudah menurun, Mas. Karena yang pertama didukung sama rasa kecapean itu tadi. Yang awalnya yang saya lakukan yang pertama adalah mencoba mencium aroma-aroma yang menyengat, seperti contohnya minyak kayu putih itu, seperti itu. Bukan minyak goreng ya? Bukan. Minyak goreng, Bimoil. Terus yang kedua, rutin makan walaupun sedikit. Ya. Terus sering ketika jam 8 jam 9 melakukan jaring, seperti itu. Jadi tidak langsung ke rumah sakit ataupun ke klinik. Jadi di rumah saja melakukan isolasi sendiri di ruang yang sudah disediakan, didapatkan. Disediakan oleh orang. Berarti setelah Mas merasakan hal-hal itu tadi, berarti Masnya langsung istirahat di rumah ya? Iya, istirahat seperti itu. Nggak langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Masnya itu mengira kalau itu tadi COVID atau bukan? Awalnya sih gusar, Mas, ya, karena kalau melihat dari realita sebelumnya kan katanya batuk sedikit itu juga bisa dibilang COVID. Terus katanya kecapean karena imunnya menurun itu kan bisa dikatakan COVID lah. Dengan perasaan yang ketar-ketir seperti itu kan, ya lebih baik saya ini nggak ngasih tahu siapa-siapa. Jadi langsung isolasi di kamar atas yang kita disediakan itu. Tapi dengan mengkonsumsi makanan, terus mengkonsumsi vitamin seperti vitamin C untuk menambah imun.
Oke. Walaupun nggak lama sih kenanya. Terus sejak kapan masnya tahu kalau itu COVID? Apakah waktu kontrol atau sudah saking tidak kuatnya gitu? お前はもう死んでいる。 Ya waktu sudah nggak kuat akhirnya kan dibawa ke Klinik. ke puskesmas. Oh, puskesmas. Ke Kemudian Mas, bagaimana tips agar isolasi mandiri itu kadang kan ada yang cuma 1 minggu sudah sembuh, Iya. ada yang bahkan nggak sampai kurang dari 1 minggu sudah sembuh. Lah Masnya ini kan nggak sampai batas 2 minggu ya Iya. kan. Nah, bagaimana usaha Masnya biar cepat sembuh itu? Entah apakah dapat obat atau gimana? Yang pertama gini Mas, yang saya lakukan waktu selama 1 minggu lebih 2 hari itu, yang pertama ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya minimal lah salat 5 waktu itu tidak bolong. Tidak bolong, tidak dilupakan. Ya, tidak dilupakan. Kemudian bagaimanapun kita juga harus bisa mensugesti diri sendiri bagaimana caranya kita biar bisa cepat sembuh, biar bisa cepat kembali beraktivitas kembali. Jadi bukan sambat aja gitu ya. Iya. Bukan sambat ngeluh terus Iya, gitu ya. betul. Iya. Dan juga sering-sering ini mengonsumsi makanan sehat, terus sering-sering mengonsumsi vitamin yang sekiranya bisa membuat imun pada diri itu meningkat kembali. Kemudian Mas, berarti Masnya itu percaya ya kalau COVID itu memang ada? Ya bisa dibilang percaya sih Mas. Percaya ya? Iya, Berarti percaya. ada ya? Nah, kan sekarang itu banyak isu kalau COVID itu tidak ada sebenarnya, cuma rekayasa belaka. Ada juga yang mengatakan bahwa COVID itu hanya buatan-buatan saja gitu. Oke. Lah, jadi kalau saya pribadi, saya kan belum pernah merasakan belum pernah merasakan penyakit yang divonis kayak Masnya COVID gitu ya. Kalau gejala seperti batuk pilek sering Mas. Nah, berarti ini percaya ya kalau COVID itu ada. Terus kemudian selama isolasi mandiri, selain sholat tadi itu kan kewajiban ya Mas, nggak mungkin dilupakan. Kemudian makan makanan yang sehat, terus minum vitamin penambah imun juga. Apakah waktu isolasi mandiri itu selain 3 aktivitas itu apalagi yang Anda lakukan Mas? Ya olahraga juga sih Mas, karena kan kalau kita sakit itu nggak ngapa-ngapain itu juga menurut saya tambah malah badan sakit ya. badan Malah ini lebih sakit. Jadi ya sebisa mungkin walaupun olahraganya itu cuman lari-lari di tempat ataupun jaring kan seperti itu, biar kita itu juga bisa merasakan gimana sih, biar bisa bangkit lagi dari rasa sakit yang selama ini dirasakan. Berarti tidak hanya rebahan saja, leha-leha itu bukan ya. Berarti ada semangat untuk sembuh, terus ada kemauan juga untuk sembuh, terus minum vitaminnya juga teratur. Terus kemudian apakah kalau keluar dari rumah itu pakai masker Mas? Sebelumnya kena COVID? Kalau saya sih ya selalu pakai masker Mas ya. Walaupun kadang kalau masuk rumah sering lupa cuci tangan, cuman yang penting ini selalu pakai masker walaupun kontak dengan orang lain secara tatap muka ya juga tetap ada jaga jarak seperti itu. Ya gini nih 1 meter ini. Iya. 1 meter. Oke. Nah,
Baik. Apa kesan dan kesan Mas menjadi alumni ya, bukan alumni, apa ya? Mantan yang terkena penyakit dari COVID. Ya gini ya, kita itu COVID ada atau tidak ada itu gimana ya bisa percaya, tapi yang nyata itu juga ada gitu loh, Mas. Jadi ya sebaik mungkin, sebagus mungkin kita itu juga mentaati peraturan kesehatan, prokes itu termasuk apa, memakai masker, mencuci tangan, Ya. tidak bersalaman juga. Karena apa, kita itu tidak tahu, Mas, awalnya sakit itu juga dari mana. Seperti kayak virus ini kan kita juga tidak tahu datangnya itu gimana, juga penyebabnya apa, latar belakangnya juga gimana. Jadi kita itu juga berusaha gimana caranya agar kita tidak terkena COVID, ya termasuk penyakit COVID-19 itu tadi, seperti itu. Baik Mas, mungkin itu saja sharing-sharing tentang keseharian, terus kemudian hal-hal yang tips yang telah dilakukan oleh Masnya ketika menjalani isolasi mandiri, terus kemudian sampai sehat lagi seperti ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sama-sama. Mas MH Taufikul Ihsan. Semoga sharing-sharing ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa, para penonton ini, podcast ini. Iya, sama-sama Mas Jamal. Jadi mungkin cukup itu saja podcast dengan Mas MH Taufikul Ihsan. Bang. Bila ada kekurangan, kritik saran, mohon bantuan kritik sarannya, dan jangan lupa untuk share video ini ke saudara-saudara, siapa tahu bisa menjadikan ilmu untuk Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih.